Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ayunalisa dengan NIM 6670210017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal terkait dengan anti partai yang baik di negara Indonesia maupun yang ada di negara-negara luar. Jadi, anti partai itu merujuk pada sikap sentimen atau sikap negatif terhadap partai politik dalam konteks politik. Nah, biasanya fenomena ini dia itu bisa mempengaruhi dinamika politik di suatu negara. Dampak dari anti partai ini yang pertama munculnya golput, kedua stabilitas politik itu jadi tidak stabil, yang ketiga adalah munculnya gerakan kota kosong, yang keempat adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu itu menurun. Seperti yang sudah dibicarakan di awal bahwa fenomena anti partai ini menimbulkan dampak negatif, salah satunya yaitu golput, di mana di Indonesia ini angka golput itu masih dibilang cukup tinggi, bahkan di kota Yogyakarta contohnya. Angka golputnya itu mencapai 30%. Nah, sedangkan di Kecamatan Muara Jawa, dia itu angka golputnya itu meningkat setiap adanya pilkada, yaitu mencapai 45% pada pilkada gubernur tahun 2013. Selain itu, dampak negatif yang lainnya yaitu adanya gerakan kota kosong. Nah, di sini itu gerakan kota kosong ini pernah terjadi di Kota Makassar, yaitu pada pemilu kada tahun 2018. Di mana di sini kota kosong itu dia jadi pemenang gitu pada pemilu tersebut, dan masyarakatnya itu tidak ada yang memilih calon kandidat yang akan menjadi gubernur, bupati, dan juga wali kota. Nah, selain di Makassar, ada juga gerakan kota kosong yang ditemukan di Kabupaten Pati, di mana gerakan kota kosong itu dikenal dengan nama Geram. Geram ini tuh merupakan fenomena yang menarik di Pati ya, karena Geram ini dia itu benar-benar mendukung yang namanya kota kosong, dan juga Geram ini dia itu menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya di Indonesia sendiri, KPU itu sudah berusaha keras agar masyarakatnya itu tidak memilih untuk golput. Seperti halnya contohnya itu KPU Kota Sukabumi, di mana mereka itu berhasil menurunkan angka golput sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Jadi presentasi penurunannya itu sekitar 22% pada tahun 2014, menjadi 15% pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Sukabumi. Nah, hal ini itu melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi. Kemudian selanjutnya ya, sebenarnya fenomena anti partai itu bisa ditemukan di negara apa saja gitu, seperti contohnya Jerman. Nah, ternyata di Jerman ini setelah saya baca jurnal, di Jerman ini terdapat perbedaan debat anti partai dari masa lalu dengan yang masa kini. Nah, hal itu bisa dilihat dari beberapa konteks. Yang pertama dalam konteks sejarah. Debat anti partai masa lalu di Jerman itu terkait dengan periode sejarah tertentu seperti era pasca Perang Dunia II atau reunifikasi Jerman. Nah, pada masa itu, isu-isu seperti keterlibatan partai politik dalam rezim otoriter atau perubahan politik yang cepat mempengaruhi narasi anti partai. Sementara itu, debat anti partai masa kini di Jerman itu terkait pada isu-isu sosial yang aktual seperti krisis migrasi atau ketidakpuasan terhadap partai-partai yang berkuasa. Nah, dalam konteks yang kedua adanya isu-isu yang diperdebatkan. Nah, pada masa lalu di Jerman ini mungkin konteksnya itu lebih kepada kritik terhadap partai-partai tertentu atau sistem pemilu dan juga sistem politik yang ada pada saat itu. Ini mungkin termasuk pengobatan tentang otoritarisme, korupsi, atau ketergantungan pada partai politik yang dominan. Nah, di sisi lain, debat anti partai ini saat ini tuh mungkin lebih berkaitan dengan isu-isu seperti aliansi politik, ketidakpuasan terhadap kebijakan partai, atau perlunya perubahan sistem politik yang lebih inklusif. Nah, dalam konteks yang ketiga, yaitu perkembangan media dan teknologi. Mengapa demikian? Karena ternyata di Jerman itu perkembangan media dan teknologi ini benar-benar mempengaruhi debat anti partai yang ada di Jerman. Selain di Jerman, sentimen anti partai itu juga dia itu terjadi di negara lain, seperti halnya di Spanyol. Ternyata di Spanyol ini
bisa muncul adanya fenomena anti partai karena di Spanyol ini mengalami pergeseran sikap terhadap partai politik dalam beberapa dekade terakhir. Nah, transisi demokrasi itu sekitar terjadi pada tahun 1970-an. Nah, terus kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik tradisional seperti Partai Sosialis dan Partai Rakyat telah menurun. Terus juga adanya rasa ketidakpuasan gara-gara adanya korupsi, ketimpangan ekonomi, dan pengelolaan krisis finansial di negara tersebut. Nah, hal ini itu juga yang memicu adanya gerakan anti partai. Munculnya partai-partai baru juga termasuk salah satunya itu partai kiri radikal yang namanya Podemos dan partai sayap kanan Vox adalah contoh terhadap respon ketidakpuasan terhadap partai politik yang ada di Spanyol. Kemudian negara lainnya itu ada Portugal. Nah, di Portugal itu fenomena anti partai ini bisa terjadi karena adanya krisis ekonomi pada tahun 2010. Nah, hal ini itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik yang berkuasa pada saat itu. Kemudian partai-partai tradisional seperti Partai Sosialis dan Partai Rakyat konservatif itu dituduh tidak mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di Portugal. Nah, akhirnya itu di Portugal itu muncullah partai-partai baru seperti partai yang namanya Bloco de Esquerda atau sering disebut dengan partai sayap kiri, dan juga PAN atau Partai Pekerja Hewan adalah contoh respon terhadap kekecewaan terhadap partai-partai yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu negara Italia, di mana Italia itu ternyata mengalami sentimen anti partai yang signifikan sekali. Korupsi politik, ketidakstabilan pemerintah, dan kegagalan partai tradisional. Dan juga partai-partai tradisional ini ternyata tidak bisa mengatasi masalah perekonomian yang ada di Italia, yang membuat gerakan sentimen anti partai di Italia itu akhirnya muncul. Gerakan anti-establishment seperti Gerakan 5 Bintang dan Liga Utara telah muncul sebagai alternatif politik yang menantang partai-partai yang ada. Kemudian selanjutnya negara yang lain yaitu Yunani, di mana sentimen anti partai itu muncul gara-gara adanya krisis ekonomi. Kemudian adanya juga partai-partai yang dituduh tidak bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang terjadi. Seperti halnya itu adalah Partai PASOK dan Nea Dimokratia. Nah, kedua partai ini tuh mereka kehilangan yang namanya dukungan politik. Serta dari hal ini munculnya politik-politik baru seperti Syriza atau koalisi sayap kiri, dan juga adanya Kini Arhi, yaitu gerakan untuk perubahan. Nah, muncul sebagai respon terhadap kekecewaan juga terhadap partai-partai yang ada. Jadi kesimpulannya yaitu anti partai itu merupakan fenomena yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan juga sistem politik di suatu negara. Nah, untuk mengatasi fenomena ini, partai politik itu perlu meningkatkan kinerjanya, dan juga mereka itu harus bisa mendengarkan segala aspirasi masyarakat dan juga memperkuat partisipasi politik masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi politik yang melibatkan perubahan dalam undang-undang pemilihan dan juga struktur partai politik. Dengan upaya komprehensif ini, maka harapannya itu adalah sentimen anti partai itu bisa dikurangi dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu bisa meningkat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.